setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Dalam segala perkara, Engkaulah penolong yang setia bagi kami, Tuhan. Kami bersyukur ini semua karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan telah berikan bagi kami semua. Dan hari ini Tuhan kami bersyukur kalau kami bersama-sama memuji menyembah Tuhan semata-mata karena kemurahan Tuhan, karena kasih karunia demi kasih karunia yang Tuhan limpahkan bagi kami. Karena itu terpujilah Engkau ya Allah kami, dimuliakanlah Engkau Tuhan kami yang telah mengasihi kami dan yang selalu mengasihi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Saatnya kami bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Karena Roh Kudus itulah Tuhan yang menjadi hikmat dan wahyu untuk kami mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Dan kami percaya oleh kuasa Roh Kudus, semua penentangannya Tuhan akan pengenalan akan Allah diruntuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berserah dalam kuasa Roh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Di Tuhan. Hari kita akan bersama-sama belajar kembali mendengarkan, merenungkan firman Tuhan ini dalam Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Sampai dengan ayat yang ke-12. Roma 12 ayat 9 sampai 12, demikian firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, sampai di situ. Di sini penulis Roma dalam pasal yang ke-12 di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8 itu berbicara tentang mempersembahkan hidup. Mempersembahkan hidup itulah yang berkenan kepada Tuhan, yaitu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan hidup kudus, itu berkenan dan itulah ibadah yang sejati. Dan dia berkata di sana bahwa
dengan kita menjadi serupa dengan Kristus, bukan menjadi serupa dengan dunia. Memberikan kepada kita juga dalam pasal 12 dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8 itu adalah berbicara tentang melayani dengan karunia-karunia yang Tuhan beri. Bahwa saudara-saudara, tubuh Kristus atau kita sebagai orang percaya disebut satu kesatuan sebagai tubuh Kristus. Kita adalah tubuh, saudara-saudara. Tidak ada orang kalau tubuhnya ini kan utuh satu ya. Ada kepala dengan seluruh bagiannya, ada badan dengan seluruh bagiannya, tangan, lengan dengan seluruh bagiannya, kaki dengan seluruh bagiannya. Tetapi saudara-saudara, walaupun masing-masing punya nama, tetapi seluruh tubuh kita ini merupakan satu kesatuan. Nggak bisa ada salah satu kita tinggal. Ya, datang ke gereja begitu saudara-saudara bilang, ini telinga kanan saya mau tinggal aja di rumah. Saudara taruh di mana begitu, ntar digondol kucing. Nggak bisa. Jadi saudara harus tetap semuanya bersama-sama, berjalan bersama-sama. Ya, merupakan satu kesatuan. Dan kalau ada bagian yang sakit saudara-saudara di dalam tubuh ini, seluruh tubuh kita merasakan menjadi lemah. Itu. Nah, itulah tubuh. Karena itu setiap tubuh, bagian dari tubuh ini saudara, entah yang kelihatan maupun yang tak kelihatan, punya fungsi masing-masing, ya, dan punya saudara-saudara bagian masing-masing yang harus dia kerjakan sesuai fungsinya. Salah satu dari bagian tubuh itu saudara memiliki fungsi yang kemudian terganggu, maka seluruh bagian tubuh bisa terganggu. Ya. Ini kuku aja. Ini kuku saudara-saudara. Ini kan tidak terlalu tidak terlalu tengok sebenarnya oleh orang gitu. Orang tidak terlalu, tetapi betapa perhatian kita dengan kuku. Ya, sampai harus dipotong kuku. Ada untuk apa? Untuk merapikan kuku. Ya, kalau wanita-wanita kuku sangat penting, terutama harus dikasih warna-warni, ya, dibelikan sampai harus ada budgetnya tersendiri untuk membeli kuteks misalnya, saudara. Ya, apa? Karena dia berharga. Tidak ada bagian dari tubuh itu yang tidak berharga, saudara-saudara. Ya. Entah yang kelihatan maupun yang tak kelihatan. Bagian tubuh kita yang di dalam ini tidak kelihatan, tetapi semua memiliki saudara fungsi dan semua memiliki bagian-bagian itu memiliki manfaat yang sangat dibutuhkan oleh seluruh tubuh. Satu bagian organ tubuh terganggu saudara, maka seluruh tubuh kita ini akan merasakan kesakitan itu. Itulah tubuh. Itulah tubuh. Ya. Nah, demikian kita dengan umat Tuhan saudara, gereja Tuhan. Sebenarnya setiap kita ini adalah bagian dari tubuh di dalam Kristus. Kristus itulah kepalanya dan kitalah tubuhnya, jemaat ini adalah tubuhnya saudara-saudara. Dialah pimpinannya, dialah pemikirnya adalah Yesus. Dialah yang memerintahkan seluruhnya kepada tubuh ini apa yang harus dilakukan. Bukankah saudara-saudara, tubuh kita ini bergerak, apa yang dilakukan tubuh kita itu semua perintah dari otak. Kalau otak berpikir demikian, maka bisa itulah yang kita lakukan saudara-saudara. Itulah yang dikerjakan oleh tangan, diambil oleh tangan. Ketika saudara berpikir hendak minum, maka otak, saraf-saraf otak akan memerintahkan tangan Anda mengambil gelas, mengambil air, lalu memasukkan dalam mulut. Ya. Jadi ada satu kerja sama. Nah, kepala itu saudara adalah Kristus dikatakan, dan kita ini jemaat adalah tubuhnya. Berarti setiap kita punya bagian, setiap kita diperlengkapi saudara-saudara sesuatu yang membuat tubuh itu menjadi utuh. Tanpa kehadiran atau tanpa disadari saudara, seseorang yang tidak mau berfungsi sebagai jemaat Tuhan, saudara-saudara, maka sebenarnya dia sakit. Dia sedang sakit saudara-saudara. Dia sedang bermasalah dalam hal itu. Karena itu saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika dia sakit saudara, maka kita seluruh tubuh ini saudara merasakan kesakitan itu. Terganggu, merasa dia sakit dengan adanya yang sakit. Ya, adanya yang sakit. Karena itu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus,
Penting dalam hidup ini, saudara-saudara, sebagai orang percaya kita mengerti gereja itu, saudara. Kitalah gereja Tuhan, adalah tubuh baiknya Tuhan. Tubuh ini adalah baik, tempat tinggalnya Tuhan, di mana Tuhan meletakkan kepalanya di sana, memimpin seluruh tubuh ini, saudara-saudara. Ya, inilah yang ada. Inilah, saudara-saudara. Makanya setiap kita dikatakan tidak ada anggota tubuh, saudara-saudara, yang tidak mendapatkan karunia dari Tuhan. Jadi kalau kita lihat Roma ini menulis, saudara, ada karunia-karunia juga di sini. Kalau kita lihat Korintus ada 12 karunia, bukan berarti di dalam Tuhan hanya ada 12 karunia dari Roh Kudus, tidak. Ya, ada banyak di dalam kitab yang lain, saudara-saudara, karunia untuk melengkapi. Setiap orang punya sesuatu dari Tuhan. Fungsi Tuhan menghadirkan kita, memanggil kita. Kita punya fungsi masing-masing. Ya. Kalau kita tidak tahu fungsi, saudara-saudara, atau mengabaikan fungsi, artinya dia sedang sakit. Kalau ginjal saudara-saudara terganggu, dia tidak melakukan fungsinya dengan baik, maka seluruh tubuh akan merasakannya. Kalau hati, saudara-saudara, atau lambung menjadi sakit, saudara-saudara, karena terganggu dia, saudara, maka seluruh tubuh juga merasakan kelemahannya. Ya. Nah, inilah yang terjadi kalau kita tidak memperhatikan, saudara-saudara, bahwa kita sebagai tubuh Kristus saling bergantung satu dengan yang lain. Sebagai tubuh Kristus, saudara-saudara, saling membutuhkan. Sebagai tubuh Kristus, saudara-saudara, kita ditempatkan Tuhan untuk bersekutu adalah saling menopang. Nah, saudara, ketika ada orang yang egois atau yang tidak mau sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana berpersekutuan di dalam tubuh Kristus itu, maka dia membuat tubuh itu menjadi sakit, merasakan sakit seluruhnya, saudara-saudara. Ya, karena itulah, saudara-saudara, makanya Rasul Paulus berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Seluruh diri kita, hidup kita ini harus merupakan sebuah penyembahan, persembahan yang benar kepada Tuhan, supaya tidak sakit dan tidak menyakiti sesama tubuh. Nah, bagaimana supaya itu bisa terjadi? Kata Rasul Paulus kemudian menuliskan dalam bacaan kita tadi adalah ayat yang ke-9. Dia berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Bagaimana supaya, saudara-saudara, tubuh Kristus ini tetap baik? Maka ada satu fondasi yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana supaya bisa tubuh Kristus ini baik? Hidup dalam kasih. Harus didasari dalam ketulusan bersekutu. Harus didasari dalam penerimaan seperti Kristus menerima kita. Harus didasari dalam kebenaran bahwa Kristus yang adalah kepala itu sumber kasih. Mengalirkan kasih kepada seluruh tubuh. Supaya tubuh ini bergerak selaras atau searah bersama-sama. Bayangkan kalau kaki kanan bilang saya mau ke kanan, kaki kiri bilang saya mau ke kiri. Apakah kita bisa maju, saudara-saudara? Atau kaki kiri mau melangkah ke depan tapi kaki kanan tidak mau melangkah? Maka tidak bisa terjadi apa-apa. Ini penting kita mengerti arti gereja. Banyak orang berpikir gereja, saudara, gedung di mana dia datang beribadah saja begitu. Semau kita mau beribadah, semau kita hidup kita sendiri. Dia tidak tahu bahwa dia mempengaruhi hidup banyak orang dengan hidupnya dia yang tidak bertobat. Tetapi dia hidup sebagai orang Kristen di dalam gereja. Karena itu Alkitab selalu berkata bertobat. Dan saudara, pintu berkat, pintu hidup kekal, saudara-saudara, pintu kepada kesehatan, pintu kepada berbagai anugerah Tuhan adalah pertobatan. Banyak orang mau berkatnya, banyak orang mau ini, mau itu, tapi tidak mau tobat. Pasti jatuh bangun dalam hidup. Menderita, saudara-saudara. Karena dia berlabel Kristen, tapi tidak mau bertobat. Tapi dia mau supaya Tuhan memberkati hidupnya.
Saudara-saudara, Galatia, Rasul Paulus berkata dalam Galatia, ya, Galatia pasal 6, jangan sesat. Allah itu tidak bisa dipermainkan. Banyak orang mempermainkan Allah, semaunya dia hidup, semaunya dia mau ibadah atau tidak, mau pergi ini atau tidak. Saudara-saudara, tergantung dia semua. Dia tidak tahu bahwa hidupnya diatur ada di dalam kuasa Tuhan. Tapi kalau dia mau ngatur diri sendiri dan Tuhan lepas tangan, rasakan sendiri. Apa bahaya, saudara? Tuhan kasih kita anugerah, kasih karunia, tapi bukan berarti kita untuk mau seenaknya kita hidup. Tidak. Tuhan memberi kita anugerah supaya kita hidup di dalam kehidupan anugerah itu, artinya kebergantungan kita kepada kuasa, kepada pimpinan, kepada tuntunan, kepada berkat-berkat Allah. Bukan dalam cara kita sendiri. Ada cara-cara Allah, semua ada dalam firman Tuhan. Dan Tuhan berkata di sini, jangan hendaknya kasih itu pura-pura. Kita bertopeng jadi Kristen. Kristen topeng banyak, saudara-saudara. Hanya karena ingin ini, ingin itu. Kita menjadi seperti melakukan ini, melakukan itu. Bukan. Kita harus mau. Satu hal kita perlu sadar. Bahwa kita bagian dari tubuh Kristus. Kita nggak bisa pura-pura. Itu berarti kita sakit dan menyakiti banyak orang lain, saudara-saudara, sebagai tubuh Kristus. Mungkin ini bagian firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita. Keras. Tapi orang percaya harus belajar makan yang jangan minum susu terus, sakit perut. Kalau orang dewasa cuma minum susu tiap hari. Ya kan, kita kalau minum susu tiap hari, nggak makan nasi, saudara-saudara. Pagi minum susu, siang minum susu, malam mau tidur minum susu. Nggak pernah makan nasi, itu susu terus. Kira-kira gimana? Kalau bayi, iya, itu makanannya. Tapi kita jadi orang Kristen yang begitu lama bukan bayi, saudara-saudara. Rasul Petrus berkata, seharusnya kamu sudah mengajar, tetapi masih susu yang harus kuberi. Kenapa, saudara-saudara? Karena kita tidak mau benar-benar menangkap firman Allah. Hidup dalam dasar yang benar, yaitu kasih. Yang tidak pura-pura, menjauhi yang jahat, lakukan yang baik. Berarti Kristen bertopeng, saudara. Berarti di sini kita Kristen yang pura-pura baik, saudara, adalah jahat di dalam kata firman Tuhan. Kita pura-pura mengasihi, saudara-saudara, itu sama seperti siapa? Yudas. Bayangkan, saudara, Yudas adalah murid Yesus, Yudas Iskariot. Tetapi dia memberikan ciuman maut kepada Yesus. Dia datang mencium Yesus hanya untuk apa? Yesus ditangkap, memberikan tanda. Ini nih yang harus ditangkap dan dibunuh. Ini ciuman yang jahat. Inilah kasih yang pura-pura. Dia masuk di tengah-tengah jadi murid, saudara. Tetapi saudara tidak dalam kasih yang tulus, kasih yang benar. Spirit Yudas ini bahaya dalam gereja Tuhan. Roh Yudas seperti ditampa di Sarari banyak dalam gereja Tuhan, saudara-saudara. Yang kalau kita tidak sadar, nanti jangan-jangan kita jadi Yudas-Yudas, orang Kristen yang pura-pura. Ya, kita pura-pura melayani, pura-pura rajin, pura-pura ini, pura-pura semua kelihatan rohani, saudara. Tetapi saudara-saudara tidak mengerti kebenarannya. Bahwa sebenarnya seharusnya kita melakukan segala sesuatu bukan untuk mendapat, tetapi karena kita telah menerima dari Kristus, kita hidup, melayani, dan mengasihi Dia. Kita menyerahkan hidup, itu adalah ibadah yang sejati. Hidup dalam kasih yang tidak pura-pura. Dia berkata di sini, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, saling mendahului dalam memberi hormat. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ukuran utama orang percaya adalah kasih. Dan kasih adalah yang membedakan antara pengikut Kristus dan antikristus. Antikristus, saudara-saudara, akan terlihat tidak benar dalam kasih. Makanya saya tidak heran kalau ada yang tiba-tiba meninggalkan imannya,
hanya karena hal-hal yang lain, karena menikah, karena di sana lebih ini, di sana lebih itu, lalu dia tinggalkan, dia pergi. Saudara-saudara, sebenarnya selama ini hatinya tidak mengasihi Kristus. Inilah anti-Kristus. Menurut Rasul Yohanes dalam 3 Yohanes, anti-Kristus itu, saudara, bukan tunggu nanti dia datang. Dari zaman Yesus, saudara-saudara, Rasul Yohanes sudah bilang, dia ada di antara kita. Anti-Kristus itu, saudara-saudara, artinya orang yang anti terhadap Kristus. Dia tidak mempercayai lagi Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai anak Allah, Yesus datang sebagai manusia, dia tolak semua itu, saudara-saudara. Tetapi yang berbahaya juga, saudara-saudara, kalau tetap di dalam kekristenan tapi punya spirit seperti Yudas Iskariot. Ini siapa namanya? Yohanes Pembaptis berkata, ular beludak. Saya kira, saudara-saudara, Tuhan memanggil hidup kita ini, saudara, bukan untuk seperti itu, tapi Tuhan panggil kita mengasihi. Dan kalau kita bicara kasih, Yohaneslah, saudara, yang paling banyak menulis tentang kasih. Yohanes yang berkata dalam 1 Yohanes pasal yang keempat tentang Allah itu kasih dengan jelas. Dia berkata, saudara-saudara, bahwa Allah itu kasih, dan dia membuktikan kasih dengan memberikan anaknya mati menebus kita dari dosa-dosa kita. Ya. Lalu kemudian dia berkata bahwa bukan kita yang mengasihi Allah, Allah terlebih dahulu yang telah mengasihi kita. Tapi dengan demikian Allah menuntut kita juga untuk hidup dalam kasih seperti kasih yang dia beri. Bukan kasih menurut ukuran kita, kasih yang Tuhan telah berikan kepada kita, kasih itulah yang harus kita berikan. Makanya Rasul Yohanes berkata, engkau menipu dirimu sendiri kalau engkau berkata mengasihi Allah tapi engkau tidak bisa mengasihi sesamamu. Kau bohong terhadap dirimu. Kenapa terhadap diri kita? Karena tidak mungkin kita berbohong kepada Allah. Bagaimana Allah bisa kita tipu? Allah tidak mungkin bisa kita tipu. Ketika kita berpikir membohongi Allah, kita sedang membohongi diri kita sendiri. Artinya kita sedang menghancurkan diri kita sendiri, saudara-saudara. Kita sedang merusak diri kita sendiri waktu kita tidak bisa saling menerima, saling mengasihi dengan benar, dengan baik, dengan tulus, tidak dalam kepura-puraan. Inilah kebenaran firman ini, saudara. Dia berkata kepada kita supaya kamu saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan hendaklah apa yang kamu lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Artinya di sana, saudara, bahwa ketika engkau melakukan semua untuk Tuhan dalam dasar kasih. Kita melakukan dalam dasar kasih, saudara-saudara. Karena Allah mengasihi. Karena Allah telah melakukannya terlebih dahulu kepada saya. Allah telah mengaruniakannya kepada saya. Karena Allah telah melimpahkannya ke dalam saya. Karena Allah telah menerima saya. Allah mengasihi saya. Allah mengangkat hidup saya. Mengampuni saya. Menebus saya. Menghapus dosa-dosa saya. Semuanya Tuhan lakukan untuk saya. Maka ketika dia telah melakukan, Tuhan meninggalkan satu perintah buat kita adalah, hendaklah kamu mengasihi satu dengan yang lain sama seperti aku mengasihi kamu. Artinya kalau Tuhan memberikan kasih kepada kita untuk mengasihi sesama, itu standarnya sama. Tuhan mengampuni kita 100%. Allah berharap kasih yang kita terima 100% bisa kita berikan juga buat orang lain. Kita tidak menyimpan dendam, kita tidak menyimpan kepahitan, kita tidak menyimpan sakit hati, amarah. Itulah kita melepaskan kasih. Mengampuni, saudara-saudara. Hidup saling menerima, hidup saling tolong-menolong. Hidup menyadari bahwa, saudara-saudara, kita ini, saudara, adalah tubuh Kristus. Kalau kau sakit, saya juga sakit. Kalau saya sakit, harusnya kau juga bisa rasa saya sakit. Itulah tubuh. Tapi banyak orang Kristen tidak mengerti tentang gereja. Mereka pikir gereja adalah gedung. Maka gedungnya dikeramatkan. Cari gedung harus bagus.
Gedungnya dikuduskan. Kalau saudara tidak benar hidupmu, jangan masuk di sini. Jangan naik di mimbar ini. Mimbarnya yang kudus, saudara-saudara, bukan orangnya. Kalau kita tidak berkata demikian, gedungnya itu dibakar orang, dia bisa nolong dirinya enggak? Gak bisa. Tapi kita, saudara-saudara, kita ini yang kudus, kita ini yang benar. Kita inilah yang dikasihi. Allah nggak mengasihi gedung. Gereja mula-mula saudara berkembang besar, mereka nggak punya gedung. Nggak ada gedung di gereja mula-mula di Kisah Rasul, nggak ada. Mereka ibadah dari rumah ke rumah. Pakai rumah, saudara-saudara. Gedung gereja itu lama, sudah abad keberapa baru ada gereja. Abad pertama, kedua, ketiga, abad gak ada gereja. Gak ada. Mereka pakai gedung-gedung. Tidak ada. Mereka menggunakan apa? Rumah. Baca Alkitab. Dari rumah ke rumah mereka bikin pengajaran. Mereka bersekutu di situ mendoakan orang-orang sakit. Sama-sama semua mujizat terus terjadi. Itu gereja. Mula-mula, saudara. Dan mereka dikatakan apa? Diberkati Tuhan sedemikian rupa. Hidup mereka. Luar biasa, saudara-saudara. Ya, luar biasa. Tuhan mau, di sini kita melihat supaya kita saling hidup dalam kasih. Jadi Tuhan sudah anugerahkan, Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Dan supaya kasih ini tidak jadi dingin, karena ada satu tanda yang Tuhan Yesus berikan yang sudah pasti. Itu tanda pasti saudara akhir zaman. Kalau yang lain-lain itu, wah itu biasalah dibicarakan orang. Tapi ada satu tanda yang Yesus wanti-wanti di dalam dia punya khotbah tentang akhir zaman di Matius 24. Dia berkata begini. Tanda itu adalah kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Banyak orang akan murtad. Jadi kita lihat, saya katakan tadi, kasih yang pura-pura akan murtad. Murtad di sini saudara menyangkali bukan hanya sekedar, bukan berarti hanya meninggalkan Yesus dan beralih kepada agama lain, itu hanya pindah ajaran, saudara-saudara, pindah agama, pindah keyakinan. Murtad di sini dia berbicara, saudara-saudara, dia ada di tengah-tengah kita, tetapi dia tidak hidup dalam kebenaran yang Kristus berikan. Hati-hati, jangan kita jadi fasik. Bahasa Alkitabnya fasik, saudara-saudara. Fasik itu bukan orang yang di luar Kristus. Fasik itu menurut Alkitab adalah orang di dalam Kristus tapi tidak hidup di dalam cara yang Kristus berikan buat kita. Ini hidup orang fasik. Ya, hidup orang fasik. Karena itu dia berkata di sini ayat 11, dia peringatkan bagaimana supaya kasih kita tidak jadi dingin. Bagaimana supaya kita kemudian saudara-saudara tidak menjadi dihinggapi oleh roh yang ada pada Yudas Iskariot, yang murtad, yang fasik itu saudara. Pura-pura kasihnya itu. Ayat 11 dia berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Apa dia berkata? Jangan kendor dalam kerajinanmu. Rajin baca Alkitab dulu. Rajin berdoa dulu. Rajin ke gereja. Oh dulu. Saya dulu jadi ketua pemuda. Saya dulu jadi ketua ini. Tuhan gak tanya yang dulu. Sekarang gimana? Tuhan gak tanya dulu, ya. Dan dia berkata, bagaimana supaya kita tidak kendor? Biarlah rohmu menyala-nyala dalam melayani itu Tuhan.
roh menyala-nyala tadi dalam hal kerajinan. Janganlah kerajinanmu kendor. Yang bekerja rajin, karena merupakan sebuah pelayanan. Kenapa saudara-saudara? Dia berkata di sana bahwa rohmu menyala-nyala melayani Tuhan. Bahwa ketika saudara dimanapun Anda bekerja pun, saudara sedang melayani Tuhan. Biarkan rohmu berkarya, bersuka cita di dalam semua itu. Ya, ayat 12 berkata, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Jadi di dalam kita melayani saudara ada tantangan. Di dalam kita mau supaya terus roh kita menyala-nyala, ada yang ingin memadamkan roh kita saudara. Ada yang ingin membuat kerajinan kita kendor saudara-saudara. Nah, dia berkata di sini, bersukacitalah dalam pengharapan. Bahwa walaupun tantangan ada ingin mematikan api Kristus dalam kita saudara-saudara, tetaplah bersukacita dalam pengharapanmu kepada Kristus. Mengapa dia berkata sabarlah dalam kesesakan itu dengan cara bertekun di dalam doa. Ya, saudara, di sini Tuhan mau walaupun ada tantangan, ada yang ingin supaya kita kendor, ada yang mau supaya roh kita tidak menyala-nyala, ada yang mau supaya tidak melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh saudara-saudara. Dalam semua itu Tuhan berkata, tekun dalam doamu, bersukacita dalam pengharapanmu kepadaku, dan sabar kalaupun dalam kesesakan itu sabar. Nantikan Tuhan berkarya terus melalui doa-doa kita dan kerajinan kita. Jadi saudara, dalam hal ini berarti saudara, dalam hal kerajinan membiarkan biarlah rohmu menyala-nyala dan melayani Tuhan, ini merupakan komitmen yang kita buat. Biasanya kalau awal tahun orang bikin komitmen, wah tahun ini saya mau begini, saya mau lebih ini, saya mau lebih ini. Berjalan seminggu, berjalan 2 minggu masih tahun baru, masih segar menjalankan segala sesuatu. Begitu saudara lewat sebulan, mulai ada gangguan-gangguan. Masuk bulan kedua, lebih terasa lagi. Masuk bulan ketiga, makin terasa ada yang mau mengendorkan kita saudara-saudara. Ya, entah tantangan-tantangan yang ada. Ih, kok jadi begini ya? Ini kok begitu ya? Ini kok jadi begini sama saya ya? Mulai kita saudara kesabaran hilang. Mulai kita menjadi, gimana sih Tuhan? Katanya begini Tuhan, kok ini baju? Wah, saudara, mulai. Ini semua ingin merusak komitmen kita di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus datang dan berkata, hendaklah kerajinanmu jangan kendor. Biarlah rohmu nyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Oh, itu lagu luar biasa. Kayak kalau kita lagi lemes-lemes itu saudara, biasanya kalau kita menyanyi memuji Tuhan, menyembah Tuhan saudara, ada semangat yang baru, ya, ada kekuatan baru. Karena memang itulah sumber kekuatan kita, salah satu saudara, kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan senantiasa. Ya, karena itu kalau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, jangan kita loyo-loyo tuh. Kita semangat senantiasa, kita memicu semangat itu di dalam hidup kita. Ya, semangat. Orang Israel itu saudara, kalau namanya ibadah tuh luar biasa semangat. Ya, baca Mazmur. Mazmur itu Mazmur ziarah namanya. Mazmur ziarah itu saudara, ziarah itu adalah Mazmur yang mereka nyanyikan kalau menuju ke Yerusalem, ke bait suci itu. Zaman Salomo. Zaman Musa, bait suci Musa, kemah Musa, kemah Salomo, saudara-saudara, itu kalau orang menuju ke bait Tuhan, itu mereka sukacita, mereka nyanyi. Mazmur ziarah itu adalah lagu-lagu yang mereka nyanyikan. Mereka menyatakan pernyataan-pernyataan iman mereka. Kalau mereka dalam pergumulan, sebelum sampai di rumah Tuhan, mereka selesaikan pergumulan mereka di hadapan Tuhan melalui pujian-pujian dan doa dinyanyikan di perjalanan menuju ke rumah Tuhan. Dan ketika mereka sampai di sana saudara,
Hadirat Tuhan mereka nikmati, tidak bisa lagi berkata-kata apa, hanya menikmati Tuhan dan mendengar Musa atau imam menyampaikan Taurat Tuhan. Karena apa? Di sepanjang jalan mereka sudah dijamah oleh Tuhan. Ini rahasia yang luar biasa dari pemazmur. Kenapa Daud, saudara-saudara, begitu dekat dengan Tuhan, sampai dia bilang begini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Iman tertinggi di dalam bagian Alkitab, saudara-saudara, ada dalam Mazmur 23. Ketika dia berkata, takkan kekurangan aku, karena Tuhan adalah gembalaku. Ini bukan sebuah mazmur yang merupakan mazmur permintaan, tidak. Dia menyatakan takkan kekurangan aku, artinya saudara, dia tidak lagi sibuk untuk meminta-minta sesuatu kepada Tuhan. Karena pengenalannya akan Tuhan, maka dia tahu bahwa Tuhan memenuhi kebutuhan itu. Dia tidak minta lagi. Inilah level yang tinggi sekali, saudara. Dan itu didapat Daud dari perjalanan proses yang panjang itu dalam hidupnya. Yang bagaimana berliku-likunya proses yang mau membunuh hidupnya, saudara. Tetapi setiap itu dia menyembah Tuhan, dia berdoa, dia berseru, dia berteriak kepada Tuhan. Pengenalan itu melahirkan iman yang kuat sampai dia berkata begini, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi apapun yang datang ke dalam hidupnya, dia udah tidak pusing lagi, tidak khawatir lagi, tidak ada takut lagi. Tuhan yang gembala itu tidak ada kurang. Saya butuh perlindungan karena diserang ini, saya nggak perlu minta, karena Tuhan gembala itu pasti dia lindungi saya. Itu imannya, saudara. Ini luar biasa. Dan kalau kita mencapai tingkat-tingkat ini, saudara, wow, itu luar biasa. Bagaimana nyampe ke sana, saudara-saudara? Ya ini seperti orang Israel tadi. Hidup menyembah, hidup melayani Tuhan, hidup dalam sukacita Tuhan. Ya, ada persoalan, ada tantangan mau meruntuhkan iman kita. Kita tidak kendor. Kita tetap pada jalan-jalan kita. Entah kita merasa baik-baik atau tidak baik dalam perasaan, kita komitmen yang kita mau lakukan, kita terus berjalan. Ini kekristenan yang tidak berdasarkan perasaan tapi berdasarkan iman. Makanya dikatakan orang benar bukan hidup dari perasaan tapi hidup oleh iman. Perasaannya mungkin tidak enak, tapi firman Tuhan bilang begini, maka lebih dia ikuti firman Allah itu daripada perasaan dan keadaan hidupnya. Itulah iman. Dan imanlah yang bisa mengalahkan dunia. Saudara, tidak ada cara lain untuk kita bisa mengalahkan hal-hal apapun di dunia ini. Hanya satu, iman kepada firman Allah. Kalau Anda punya iman kepada firman, persoalan apapun, sebesar apapun menindih kita, saudara, dalam hidup, kita akan tetap tegak berdiri. Bahkan kita akan bisa berkata, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Biar bagaimana goncang bumi di sekeliling kita boleh goyang. Keadaan ekonomi bangsa, saudara-saudara, menurut para demonstran, RI lagi sedang gelap, saudara-saudara. Ekonomi lagi tidak menentu, banyak PHK di mana-mana, banyak orang lagi takut, khawatir. Kalau engkau bersama Tuhan, engkau tidak berjalan dalam mata jasmani saja, tapi dalam mata iman. Tidak ada yang bisa menghalangi, saudara. Kenapa? Karena kitalah terang dunia, kitalah garam dunia. Kita hadir bukan dipengaruhi dunia, bukan diubah dunia. Kita hadir untuk mengubah dunia. Saudara hadir, dihadirkan Tuhan, diberi kuasa untuk mengubah. Jangan cengeng jadi orang percaya. Kalau ada persoalan, doa, hantam dia dalam nama Yesus. Biarkan Tuhan berkarya. Tuhan, terima kasih dengan persoalan ini. Bangsa ini bisa boleh begini, Tuhan. Engkau Tuhan atas bangsa Indonesia. Mahasiswa demo bilang Indonesia gelap, tetapi anak-anak Tuhan di sini adalah terang. Maka Indonesia adalah terang, Tuhan. Ekonomi Indonesia terang, Tuhan. Ekonomi Indonesia tidak hancur. Pembangunan Indonesia tidak rusak, Tuhan. Inilah untuk apa kita ditaruh di Indonesia sebagai orang percaya. Karena firman Tuhan bilang apa? Apa yang kau ikat di sini diikat di sorga. Apa yang kau
Lepas di sini, dilepas di sorga. Kalau saudara lepaskan berkat di sini, Tuhan lepaskan dari sorga. Kalau saudara tutup berkat di dunia ini, Tuhan ikat di sorga, ditutup. Jadi artinya apa? Hidup Anda, hidup saya, hidup lingkungan kita, hidup bangsa kita ada di tangan orang percaya. Kalau kita orang percaya mengutuki bangsa kita, maka sorga mengutukinya. Tapi kalau orang percaya memberkatinya, sorga akan buka berkat semua untuk bangsa. Dan kita akan diberkati melalui itu semua. Makanya orang kerja, anak Tuhan, jangan ikut-ikutan di tempat kerja untuk merusak pekerjaan kita sendiri. Kalau yang lain menyalahkan bos, menyalahkan kerjaan begini, begini, perusahaan ini apa nih, tapi dia tetap kerja di situ. Saudara akan menikmati semua kutukan-kutukanmu. Tapi kalau saudara ada di situ, biar keadaan bagaimana, engkau berkati pekerjaanmu, berkati pimpinanmu, walaupun agak aneh-aneh dikit. Ya, walaupun dia rada miring-miring, kita punya orang-orang, manajer kita apa begitu nggak beres, Tuhan berkati. Berkat yang saudara lepaskan itu akan mengalir sendiri ke dalam hidupmu. Itulah cara kebenaran bekerja, saudara-saudara. Tapi orang Kristen tidak banyak menyadari perkara ini. Saya berdoa hari ini yang mendengar kita diubahkan. Saya rekam ini, saudara-saudara. Saya berharap ada yang mendengarnya nanti dan bisa berubah dalam hidup ini. Karena ini zaman sudah berada, kita di zaman terakhir. Ya, kasih kebanyakan orang akan semakin dingin. Banyak orang akan murtad dikatakan. Ya, kejadian-kejadian yang ada semua. Tetapi yang takut akan Tuhan, yang bergantung di dalam Tuhan, akan tetap ada sampai ke dalam kekekalan. Amin. Karena itu mari kita dasari hidup kita dalam kasih. Kita mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Kita memberkati seperti Kristus memberkati kita. Kita mengampuni dan menerima seperti Kristus menerima dan mengampuni kita. Kita melakukan semua yang terbaik, kata-kata, perbuatan kita, karena itu Kristus telah lakukan buat kita. Saya percaya berkat-berkat ilahi, kita akan seperti Daud, takkan kekurangan aku. Kita tidak minta, datang sendiri. Saudara nggak pusingkan, datang. Saudara hanya terheran-heran. Kok Tuhan tahu ya saya butuh ya? Saya belum minta. Kok Tuhan tahu ini ya? Kok Tuhan tahu ya? Pernah ya saudara, paling tidak 1-2 kali kita dalam hidup pernah ada keinginan dalam hati, kayaknya pengen makan ini. Gitu. Kadang-kadang, tapi belum ada waktu untuk pergi beli, atau mungkin uang kita belum cukup beli. Baru muncul dalam hati pagi-pagi, sorenya ada yang bawain. Atau sehari kemudian ada yang datang, baru kemarin dalam hatiku, kapan saya makan itu? Ternyata Tuhan bawa. Ini level yang luar biasa, saudara-saudara. Sebenarnya ini kesadaran buat kita, Tuhan takkan kekurangan aku. Amin. Apakah dia gembala kita? Amin. Gembala bagi saudara, kamu takkan kekurangan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.